Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cindy Safira Wijaya, biasa dipanggil Cindy dengan NIM 04040378. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana play terapi itu diterapkan dan apa sih play terapi itu. Saksikan. Yang pertama adalah definisi play terapi. Nah, play terapi adalah sebuah proses terapi yang menggunakan permainan sebagai media terapi agar mudah melihat ekspresi alami seorang anak yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa verbal, karena permainan pun juga termasuk pintu masuk ke dalam dunia anak-anak. Tujuan play terapi itu apa sih? Tujuan play terapi adalah mengubah tingkah laku anak yang tidak sesuai menjadi tingkah laku yang diharapkan. Dengan terapi ini, anak mampu diubah perilakunya melalui cara yang menyenangkan. Adapun kategori bermain secara umum, yang ada dua kategori, yaitu yang pertama bermain aktif dan yang kedua bermain pasif. Yang bermain aktif adalah anak yang menggunakan energi inisiatif dari anak sendiri, contoh bermain sepak bola. Yang kedua bermain pasif, yaitu energi yang dikeluarkan sedikit, anak tidak perlu memerlukan aktivitas yang bisa dikatakan hanya melihat, contoh memberikan support. Ciri-ciri bermain pun ada kategorinya. Yang pertama, selalu bermain dengan sesuatu atau benda. Yang kedua, selalu ada timbal balik berinteraksi. Yang ketiga, selalu dinamis. Yang keempat, ada aturan tertentu. Dan yang kelima, menentukan ruangan tertentu. Nah, apa aja sih manfaat dari play terapi ini? Yang pertama adalah mengatasi resistensi. Yang kedua, komunikasi. Maksud dari komunikasi ini adalah menggunakan pilihan permainan yang dapat memancing anak untuk dapat terus terlibat dalam permainan. Yang ketiga adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini bermain yang dapat membantu anak untuk mengeksplorasi dan menguasai sesuatu keterampilan. Nah, konselor bisa membangun kepercayaan dengan menunjukkan bahwa anak sedang melakukan kerja keras dan menunjukkan kemajuan. Kemudian berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini maksudnya gimana? Yaitu dapat mengembangkan keterampilan problem solving sehingga persoalan anak tersebut bisa tercapai. Nah, dengan permainan tersebut, peluang besar bagi anak untuk mengembangkan kemampuan diri untuk berpikir kreatif atas persoalan yang dialami. Yang ketiga, katarsis. Katarsis ini adalah dapat menyampaikan tekanan emosi yang dialaminya dengan lebih bebas sehingga anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa beban mental. Yang keenam, abstraction, yaitu dapat membantu anak untuk memproses dan menyesuaikan kesulitan yang pernah dialami secara simbolis dengan ekspresi emosi yang lebih tepat. Yang ketujuh, role playing. Role playing ini adalah dapat membantu anak mempraktekkan berbagai tingkah laku yang baru dan mengembangkan kemampuan empati dengan orang lain. Adapun langkah-langkah play terapi, ya ada 3. Yang pertama langkah awal, langkah pertengahan, dan langkah akhir. Yang pertama langkah awal, yaitu membangun kepercayaan melalui active listening and reading situation atau mendengar secara aktif dan membaca keadaan anak. Dan unconditional acceptance yang dinamakan sebagai penerimaan tanpa syarat, mencoba memberikan bantuan pada anak dan berkomunikasi penuh kesabaran dengan anak. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik anak berkebutuhan yang akan diberi terapi. Kemudian menentukan permainan yang sesuai dengan karakteristik anak dan menyiapkan alat-alat permainan yang akan diberikan. Yang keempat, menentukan target behavior atau tujuan yang ingin dicapai dalam terapi. Kemudian membuat jadwal dan menentukan tempat terapi bersama-sama dengan anak, tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Yang kedua, langkah pertengahan, yaitu pertama memulai terapi, kemudian memberikan informasi kepada anak mengenai tujuan dari terapi bermain yang akan diberikan. Yang ketiga, mengeksplorasi dan mengobservasi cara anak bermain, sehingga dengan cara ini, konselor juga dapat membantu anak untuk mengembangkan kreativitasnya secara luas, seperti bahasa, seni, gerak, drama, dan dapat mengembangkan kemampuan emosi anak dalam menjalin hubungan dengan alam sekitarnya. Yang ketiga adalah langkah terakhir, yaitu suatu langkah di mana seorang terapis mengakhiri proses terapi. Yang pertama, beri kesempatan anak untuk menyimpulkan apa yang dia dapatkan dari permainan yang dilakukan.
Yang kedua, terapi bisa diakhiri jika pada anak telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai bentuk perilaku positif. Khususnya tujuan dari diberikannya terapi bermain ini dan berikan penegasan terhadap apa yang anak kemukakan dengan benar dengan tujuan terapi permainan ini. Di sini pun ada kelebihan dan kekurangan pada play terapi. Yang pertama, kelebihan metode bermain. Yang pertama adalah merangsang perkembangan motorik anak karena dalam bermain membutuhkan gerakan-gerakan. Nah, merangsang dari perkembangan berpikir anak karena dalam permainan membutuhkan pemecahan masalah, bagaimana melakukan permainan itu dengan baik dan benar. Yang kedua, melatih kemandirian anak dalam melakukan sesuatu secara mandiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain. Yang ketiga, melatih kedisiplinan anak. Karena dalam permainan ada aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi anak lebih semangat belajar karena naluri anak adalah bermain yang di dalamnya mengandung pelajaran. Nah, yang kedua adalah kekurangan metode bermain. Yang pertama membutuhkan biaya yang lebih karena dalam metode bermain membutuhkan alat atau media yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua membutuhkan ruang atau tempat yang khusus sesuai dengan tipe permainan yang dilakukan. Sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai play terapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.